Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amharita, NPM 30618564149. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia tentang kemampuan berbicara melalui penggunaan metode role playing bagi siswa kelas 5 SDN 2 Pasar Baru. Latar belakang masalah. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar saat ini bertujuan mengembangkan kemampuan dasar siswa yang berupa kemampuan akademik, keterampilan hidup, pengembangan moral, pembentukan karakter yang kuat, kemampuan untuk bekerja sama, dan pengembangan estetika terhadap dunia sekitar. Secara lebih khusus, kemampuan yang dikembangkan pada siswa di jenjang pendidikan dasar logika, etika, estetika, dan kinestetika. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di semua jenis jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Bahasa Indonesia memang peranan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar di SDN 2 Pasar Baru, yaitu mempercepat penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bahasa Indonesia merupakan sarana berpikir untuk menumbuhkan kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. Salah satunya tentang kemampuan berbicara. Maka dari itu penulis mengadakan penelitian dalam rangka memecahkan masalah tersebut. Rumusan masalah. Apakah penggunaan metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar tentang proses keterampilan berbicara pada siswa kelas 5 SDN 2 Pasar Baru, Kecamatan Kusalan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu? Tujuan peneliti untuk mengetahui hasil belajar tentang siswa kemampuan berbicara pada siswa kelas 5 SDN 2 Pasar Baru, Kecamatan Kusalan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu melalui metode role playing. Lanjut, kita memasuki kajian pustaka. Yang pertama yaitu kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara ragam formal tidak akan diperoleh dengan sendirinya. Kemampuan ini harus didapat lewat jalur sekolah, program yang direncanakan secara khusus, dan latihan-latihan. Seseorang cenderung menggunakan bahasa baku dan teratur. Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kegiatan ini paling praktis dan taktis untuk melakukan komunikasi, yaitu berbicara. Lanjut ke pengertian metode role playing. Metode role playing atau bermain peran merupakan salah satu metode yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau yang biasa disebut interpersonal relationship, terutama yang menyangkut kehidupan siswa. Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode bermain peran atau yang biasa disebut role playing meliputi kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Metode bermain peran atau role playing juga dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Lanjut, metode penelitian. Siklus pertama, rencana perbaikan. Beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan apresiasi. Yang kedua, mulai merancang pembelajaran dengan materi puisi. Yang ketiga, guru menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, guru menjelaskan materi. Yang kelima, guru memilih siswa untuk bermain peran. Yang keenam, guru memberikan arahan khusus kepada peserta bermain peran atau role playing. Yang terakhir, siswa memerankan sesuatu tentang puisi. Lanjut, pelaksanaan perbaikan. Dalam pelaksanaan tindakan yang direncanakan, tidak semua bisa direalisasikan. Di SDN 2 Pasar Baru, sebagian siswa tidak terlalu bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapannya dengan teman sekelasnya. Dan ada siswa yang berkemampuan rendah sangat sulit diajarkan untuk berkomunikasi. Apalagi dalam menggunakan metode role playing bermain peran, siswa dituntut untuk bermain peran dalam membaca puisi. Lanjut, observasi dan evaluasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, pada saat
menjelaskan materi pelajaran kepada siswa, siswa sangat terlihat menyukai dan tertarik dalam proses penyampaian materi guru. Siswa sangat bersemangat mendengarkannya. Refleksinya, hasil observasi yang telah diinvestasikan, dianalisis, dan direfleksi untuk menentukan langkah dan tindakan pada siklus kedua. Lanjut pada siklus kedua, yang pertama rencana perbaikan. Pada siklus kedua, pada pertemuan ini dilanjutkan pada materi puisi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, melakukan apresiasi. Yang kedua, memulai pelajaran dengan materi membaca puisi. Yang ketiga, guru menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, guru menjelaskan materi. Yang kelima, guru memilih siswa bermain peran atau role playing. Yang keenam, guru menyuruh siswa memerankan perannya melalui membaca puisi. Yang ketujuh, guru meminta kepada siswa untuk menyampaikan pesan puisi yang dibacanya. Pelaksanaan perbaikan. Pada saat melihat siklus pertama dalam materi puisi dan siklus kedua ini melanjutkan materi membaca puisi. Dalam materi membaca puisi ini, peneliti lebih menekankan siswa dengan perannya masing-masing. Selain itu, guru juga memberikan penjelasan kepada siswa agar tidak ada yang malu-malu dalam peran ini. Observasi dan evaluasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, seluruh siswa ceria dan semangat sekali memerankan perannya yang telah ditentukan oleh guru. Siswa tidak malu-malu untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia, walaupun tidak sempurna tetapi dapat diatasi. Lanjut ke refleksi, pembelajaran pada siklus kedua dan melihat tingkat kemampuan berbicara siswa pada materi membaca puisi, maka berdasarkan peneliti terhadap kemampuan berbicara siswa dalam berinteraksi atau berkomunikasi dapat ditingkatkan.